Saya ini dibilang bikin jamu juga baru aja kok mas. Saya belajar dari ibu saya. Saya pulang dari Jakarta ke Jogja, terus saya belajar pelan-pelan. Jadi mbaknya bisa bikin jamu apa aja nih mbak? Ya macam-macam sih mas, tergantung permintaan. Tapi ya yang paling sering jamu kunir asem, beras kencur, sama temulawak. Jadi kalau jamu itu kan biasanya kan usaha turun temurun tuh mbak. Nah kalau mbak Tri ini sekarang udah keturunan keberapa nih yang jadi tukang jamu gini? Ya bisa dibilang ibu saya mulai duluan mas, terus saya nerusin. Kalau ibunya mbak Tri ini belajar dari mana mbak? Ya Kalau bapak dulu kerjanya apa mbak? jadi saya tuh dulu tinggal sama bude saya mas di Wonosari. Dulu itu saya taunya sih bude, cuman sebenarnya dia bukan bude saya, tapi dia teman ibu saya yang sudah seperti saudara. Jadi ibu saya itu cuman ibu rumah tangga biasa aja mas. Dia nggak pernah yang namanya ikut organisasi-organisasi. Bapak saya itu senengan. Sejak bapak nggak ada, lukisan-lukisan bapak itu dibuang sama ibu. Dulu ibu saya itu cerita mas, bapak saya dijemput malam-malam, terus katanya ditahan di dekat pasar Keranggan. Gak lama setelah itu saya dititipin ke bude di Wonosari. Katanya ibu sih sempat berkali-kali pindah. Sampai terakhir yang saya dengar, ibu pindah ke Pelantungan. Saya sih nggak pernah tanya-tanya soal bapak mas sama ibu. Kalau kelihatannya ibu itu kayaknya berat sekali kalau cerita soal bapak. Cuman yang saya tahu bapak itu sudah nggak ada. Jadi ibunya mbak itu belajar soal jamu dan tanaman itu justru pas masih di dalam ya? Ya mungkin itu juga karena keadaan juga sih mas. Jadi waktu itu pas ibu masih di Pelantungan dulu, ibu sempat belajar macam-macam sama tapel-tapel lainnya. Nggak cuma soal jamu dan tanaman obat, tapi ibu juga membantu orang mau melahirkan. Ya lumayan lah mas. Jadi waktu ibu bebas dulu, ibu sudah punya bekal di dunia luar. Nggak gampang sih mas. Dulu kan orang takut sama ibu, dikiranya ibu PKI. Ibu pernah cerita kalau orang-orang itu takut dikira diracun sama ibu.
tapi ternyata orangnya sehat semua kan. Kalau dari cerita ibu itu dulu dibikin gak nyaman mas di kampung ini. Ya intinya kita harus sabar mas. Terserah orang mau kayak gimana. Kalau emang kita niatnya tulus, lama-lama juga pasti akan ada jalannya kok. Ya gara-gara jamu mas, ibu saya pelan-pelan bisa diterima sama warga sini dan bisa membaur sama mereka. Rata-rata jamunya dijual berapa tuh Mbak? Saya sih nggak pernah matokin harga sih mas, seikhlasnya aja. Wong bahannya kan juga murah. Niatnya juga saya nolong orang kok mas. Intinya kan kita hidup harus berguna bagi sesama mas. Caranya bisa macam-macam. Karena saya bisanya cuma bikin jamu, ya itu yang saya lakukan.